Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lukman, dari Sistem Informasi di Angkatan 23 dengan nomor 399 Saya di sini akan menjelaskan visualisasi dan praktekkan tentang CPU OS simulator. Pertama, penjelasannya penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU atau CPU scheduling adalah sebuah proses dalam suatu operasi yang memilih proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada suatu waktu tertentu. Penjadwalan ini dilakukan agar CPU dapat digunakan secara efisien dan efektif, serta untuk memastikan bahwa semua proses yang ada di sistem dapat berjalan dengan baik. Adapun jenis-jenis CPU itu ada tiga jenis penjadwalannya, itu penjadwalan jangka pendek, bertugas untuk menjadwalkan alokasi pemrosesan di antara proses-proses yang siap atau ready pada memori utama. Yang kedua, penjadwal jangka menengah berfungsi untuk menangani dan mengendalikan transisi perubahan dari suspended to ready dari proses-proses sweeping. Dan tiga, penjadwalan jangka panjang bekerja pada antara batch dan memilih batch selanjutnya yang harus dieksekusi. Adapun tipe penjadwalan yang pertama non-primitif, secara CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses maka tidak dapat diganggu. Yang kedua, primitif, saat suatu proses sedang dieksekusi, CPU dapat diambil alih oleh proses lain sehingga proses ditunda dan dilanjutkan sehingga proses selesai. Yang pertama itu first come first service scheduling atau FCFS, yaitu proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU yang dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dilokasikan ke CPU pertama. Ini contohnya P1, itu waktu penyelesaian itu 58. Ketika CPU tidak mengerjakan suatu atau dalam proses 0, nih, sebuah proses yang dinamakan P1 membutuhkan waktu penyelesaian yang berupa 8. Karena FCFS ini melalui proses menurut kapan proses itu datang dan atau yang bisa kita katakan proses antrian, maka proses selanjutnya akan dikerjakan setelah proses yang berada di depannya selesai untuk dikerjakan. Jadi P2 itu dapat selesai jika P1 telah selesai dikerjakan. Tapi proses P1 selesai dikerjakan di 8, sementara itu P2 dan P3 yang sedang menunggu untuk dikerjakan selanjutnya. Ketika P1 dikerjakan di 8, maka akan dilanjutkan untuk pengerjaan P2 yang memiliki waktu pengerjaan sebesar 7. Sehingga proses P2 akan selesai dikerjakan pada posisi 15. P1 dan P2 sudah selesai pekerjaannya, tinggal menunggu pekerjaan daripada P3 dan P4 dan begitu pula selanjutnya, sehingga P4 selesai untuk diproses. Algoritma FCFS dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyalaan dari segi apapun. Dengan kata lain, algoritma FCFS ini bersifat non-primitif atau tidak dapat dilakukan interupsi oleh proses lainnya, sehingga proses yang menunggu pemilihan prioritas yang lebih tinggi. Yang kedua ada Short-Task Job First Scheduling atau SJV. Pada jadwal SJV, proses memiliki CPU first paling kecil dilayani terlebih dahulu. Adapun terdapat dua skema yaitu non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Yang kedua, preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang, CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang sedang dieksekusi. Proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan Short-Term Remaining Time First atau SRTV. Adapun prosesnya itu Short-Term Job First Scheduling Non-Primitive itu contohnya ini, CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready frame untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Nih, yang pertama datang itu P1 7. Dia tidak bisa membiarkan P3 itu karena 1, soalnya P1 itu pertama kali datang dan akan langsung eksekusi. Nah, dapat dilihat pada gambar di atas, P1 datang di awal.
dan tetap lanjut hingga akhir proses P1. Baru kemudian dilanjutkan ke P3 dengan pause time terkecil yaitu 1. Kemudian dilanjutkan dengan P2 dengan tab arrival lebih dahulu dengan pause time 4 dan diikuti oleh P4 dengan memiliki pause time yang sama namun masuk masuk di poin pada arrival time terakhir. Adapun job first scheduling imperatif, contoh gambarnya, jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses ready di coin dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready coin tersebut. Predictive SGV sering disebut juga dengan shortest remaining time first scheduling. Jika kita perhatikan gambar di atas, sedikit berbeda dari shortest job scheduling first non-predictive. Shortest job scheduling first predictive ini mendahulukan P1 namun sampai di waktu kedua karena disebabkan munculnya P2 di coin maka P1 dihentikan di waktu kedua dan dilanjutkan oleh P2 yang memiliki burst time lebih rendah daripada P1, kemudian dilanjutkan oleh P3 karena memiliki burst time lebih rendah, kemudian disusul dengan P4 dan kembali lagi ke P1. Habis itu ada round robin scheduling. Round robin scheduling atau RRS adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang terkenal. Bisa dibayangkan seperti sistem giliran yang adil untuk menggunakan CPU. Konsep utama round robin itu quantum time, yaitu menggunakan konsep contoh time yaitu durasi waktu tertentu untuk dialokasikan untuk setiap prosesnya. Itu giliran, masing-masing proses yang ada di radikal antara proses yang siap dijalankan. Aku mendapatkan giliran untuk menggunakan CPU selama quantum time. Habis itu ada preemptive. Jika quantum time habis, proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara dan dimasukkan kembali ke ready coin. Kemudian akan dikembalikan ke proses berikutnya. Maksudnya ini kalau sudah habis, dia akan kembali lagi ke bawah selama quantum time-nya kan sini. Contohnya di sini ada 4 quantum time-nya. Sedangkan untuk anunya prosesnya itu 20. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 4, dia akan kembali ke bawah untuk melakukan proses kembali. Habis itu ada sirkulasi, proses penggiliran ini terus berjalan secara sirkular sehingga semua proses selesai dieksekusi. Di contohnya, misalnya kita memiliki 3 proses P1, P2, dan P3 dengan waktu eksekusi masing-masing ada 24, 3 dan 3. Berarti P1-nya itu 24, P2-nya 3, dan P3-nya 3. Kita tentukan contoh time-nya ada 4. P1 dijalankan selama 4 milisecond sehingga waktu eksekusi P1 ada 20 milisecond. Sisa itu 20. P2 dijalankan selama 3 milisecond dan P2 selesai. P2-nya kan 3 milisecond sedangkan control time-nya 4 milisecond jadi dijalankan selesai P2. P3 dijalankan selama 3 milisecond. Nah, sedangkan content time-nya 4 milisecond maka P3 selesai. Dan itu akan kembali ke P1. P1 dijalankan lagi selama 4 milisecond, sisa waktu eksekusi P1 16. Nah, habis itu dilanjutkan lagi. P1 dijalankan lagi selama 4 milisecond, sisa waktu eksekusi P1 ada 12. Habis itu dilanjut lagi, P1 dijalankan lagi selama 4 milisecond, sisa waktu eksekusi P1 ada 8. Dan selanjutnya lagi, dia akan terus berulang sampai habis. Besok P1 dijalankan lagi selama 4 milisecond, sisa waktu eksekusi P1 adalah 4 milisecond. Habis itu ini terakhir, P1 dijalankan lagi selama 4 milisecond dan P1 habis. Dan dia itu akan terus berulang sehingga eh, waktu eksekusinya itu habis. Ketiga itu yang selanjutnya deadlock. Deadlock adalah suatu di mana dalam sistem komputasi di mana 2 atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain. Jadi setiap proses berada dalam keadaan menunggu dan tidak ada proses yang bisa maju karena proses daya jenis yang dibutuhkan sedang digunakan oleh proses lainnya dan belum dilepaskan. Misalnya ada proses P1 dan P2 dan 2 sumber daya. Ini proses P1, P2 dan resource ada 1, 2. P1 meminta dan mendapatkan sumber daya R1. Ini P1 ini R1 ini mensuplai daya C1.
Dan P2 meminta dan mendapatkan sumber daya R2. Ini proses 2 dapat resource dari R2. Proses P1 meminta sumber daya R2, tetapi R2 sedang digunakan oleh P1. Dan jadi P1 harus menunggu. Proses P2 meminta sumber daya R1, tetapi R1 sedang digunakan oleh P1. Jadi P2 harus menunggu. Sekarang P1 menunggu P2 untuk melepaskan R2 dan P2 menunggu P1 untuk melepaskan R1. Menunggu terjebak dalam keadaan menunggu ini disebut juga contoh deadlock. Mungkin itu saja dari untuk pengertiannya dari penjadwalan CPU. Selanjutnya kita akan pergi ke praktek langsung. Nah, kita akan mencoba short test first. Ini dia mengerjakannya sesuai dengan delay yang pertama kali selesai. Contohnya ini P1 kita kasih ini di second kita kasih 5 creative, creative process. Itu P2 nya kita kasih 9, P3 nya kita kasih 3, P4 nya kita kasih 11. Sudah ada, delaynya ada 5, 9, 3, dan 11. Kita start. Yang pertama kali masuk itu 3, habis itu 1, 2, dan 4. Kita bisa lihat di view log sini, yang pertama kali selesai itu P3, P1, P2, dan P4. Itu selesainya yang pertama kali dikerjakan itu menurut master delay-nya. Semakin detail semakin cepat ya diproses. Kita akan mencoba mempraktekkan kita menggunakan CPU simulator. Pertama kita keadaan spek compiler. Kita masukkan code-nya. And menggunakan 0 for ini menggunakan 129 and menggunakan ini plus 1 in next and kita jalankan kita compile oke berhasil jalan kita load ini lagi. Setelah itu kita ke OS ini sama kita akan coba first come first served ini sistemnya yang pertama kali masuk dan itu yang pertama kali dikerjakan. Kita coba dulu P1, P2, P3. Oke, ini yang pertama masuk 1, 2, dan 3. Kita cepatkan dulu. Waktu kita start. Yang pertamanya itu 1 yang pertama kali dikerjakan. 2, 3. Kita bisa lihat di sini. Ini sudah selesai. Review log. Nah, yang pertama selesai itu P1, habis itu P2, selanjutnya P3. Oke, selanjutnya kita akan mencoba round login. Pertama, kita untuk contohnya menggunakan second itu 5. Untuk priority-nya primitif. Kita mulai create new process. 1, 2, 3, 4. Kita coba 4. Kita start. Kita bisa lihat di sini. Pertama 1 dikerjakan 2.
3, 4, 2, 4. Selesai. Kita lihat Mahkamah Selesai tadi itu. Nah, P2, P3, P4. Mahkamah Selesai itu P1, P3, P2, dan P4. Untuk proses periodenya 39, 39, 79, dan 79. Oke, selanjutnya kita akan mencoba penjadwalan dengan deadlock. Pertama kita buka Advanced Compiler, masukkan shortcutnya. Ini P1, program P1 allocate. Untuk void-nya kita kasih 3. Resource. Proses 2-nya allocate for n sama dengan 1 to 20. Next, and kita compile. Compile lagi. Yang satu login kita buat lagi. Ini kita jadi 2. Yang location 1 jadi 2. Resource ini jadi 3. Compile. Login memang. Selanjutnya lagi ini jadikan P3. Jadi 2. Jadi 3. Jadi 4. Compile. Terakhir ini P4, ini jadi 3, jadi 4, ini jadi 1 karena dia kembali. Compile. Setelah kita ke OS simulatornya, kita pilih Runs Robin. P1 create new process, P2, P3, P4 sudah 1, 2, 3, 4. Kita start. Kita bisa lihat di sini. Ini kuning sudah. Ini merahnya tandanya tersedia, kuning sedang digunakan. Hijau tersedia, kuning sedang digunakan. Merah artinya dia terblok. Nah, warning proses terpakai stack. Ini tandanya berhasil untuk mengembalikan lagi, kita bisa merilisnya. Di sini kita bisa pencet 1, 3, 4, hingga proses selesai. Oke, ini semua sudah selesai. Berarti kalau hijau semua berarti semua resource sudah tersedia untuk dapat digunakan kembali. Oke, di sini saya akan lagi menjelaskan simulasi untuk multi threading. Simulasi multi threading itu merupakan kemampuan CPU untuk menjalankan thread lebih dari 1. Pertama kita masukkan dulu shortcutnya ke compiler. Kebetulan saya sudah siapkan shortcutnya. Ini shortcutnya, perbaiki dulu. Kita di dalam shortcut ini program thread test total 50, subtract 2 as thread for i sedangkan 7 to 9 total, sedangkan total plus i.
next and sub thread 1 as thread for i sama dengan i 1 to 2 total ulangan total pas i call thread 2 memanggil thread 2 next and sub, habis itu call thread 1 white pakai total ulangan total and kita coba compile. Oh, ini yang salah penulisan ini. Oke, udah berhasil. Kita load in memory. Besok kita ke ini lagi, OS simulator. Ini di round robin kita masukkan create new process. Kita jadikan pelan aja supaya kita bisa melihat prosesnya. Kita mulai. Nama thread test masuk ke CPU runningnya. Nah, kita bisa lihat di sini dari thread test muncul P1T0, berarti dia menjalankan thread yang berbeda. Kita bisa lihat nih thread, habis itu ada subthreadnya lagi yang muncul. Kita lanjutkan lagi. Kita naikkan. Setelah itu muncul lagi P1T0 T1. Jadi sudah ada subthread, ada lagi subthreadnya lagi di setelah P1T0 muncul P1T0 T1. Jadi itu dia menjalankan lebih dari satu thread. Kita coba lagi jalankan lagi. Oke, habis itu muncul lagi P1T0 T2. Kita lihat, nah dia tuh masih, jadi satu thread ini, satu subthread ada lagi muncul nih P1T0 T2. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita tunggu hingga selesai. Selesai, kita lihat di log view lognya. Nah, pertama dia masuk ke P1T0 T1, habis itu P1T0, kembali lagi P1T0 1, sehingga muncul P1T0 T2. Jadi totalnya ada 3 tadi. Itu merupakan contoh simulasi dari multithread yang itu bisa CPU-nya itu bisa menjalankan lebih dari satu thread. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.